Sudah disampaikan bahwa program ini kita akan laksanakan untuk warga memiliki rumah. Jadi kriterianya nanti adalah rumah susun sederhana milik ini Rusunami yang menjadi miliknya. Dan kita ingin sekali agar mereka-mereka yang tinggal di Jakarta selama ini nggak kerja. Menjelang lengser, Zimzalabim, Anies pamer rusun palsu. Ditulis oleh Manuel. Tipu muslihat yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan membangun rusun narasinya membuat kita jijik dan pengen muntah. Ternyata dia tidak membangun rusun sama sekali, namun dia hanya meresmikan rusun-rusun yang ada dan dibangun oleh Kementerian PUPR. Mungkin dia membangun, namun dia hanya membangun sedikit karena kita tahu sejak 2017 dia menjabat. Rusun DP 0% pun tidak ada yang jadi. Mendadak tahun 2022, Zimzalabim abragadabra. Pesulap item itu malah klaim bahwa sudah ada ribuan hunian yang ia kerjakan. Sebagai rakyat akal sehat, saya tentunya tidak percaya begitu saja dengan aktivitas dari mulutnya Anies Baswedan dan juga buzzernya. Ketika saya menyelidiki apa yang terjadi sebetulnya itu adalah bangunan yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Kalau dia bergerak dengan senyap, saya sih nggak percaya. Ada saja narasi-narasi dari pendukung Anies Baswedan yang radikal dan pro-teroris itu mengatakan bahwa Anies tidak pernah memamerkan hal itu karena dia maunya bekerja dalam diam dan mengagetkan masyarakat di akhir jabatannya. Saya kira ini adalah pembodohan publik yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dan ini patut kita lawan bersama-sama karena selama ini kita tahu bahwa masalah saja yang dimunculkan selama dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kadang-kadang saya merasa kasihan sama warga Jakarta yang berhasil digoblok-goblokin oleh gubernur yang tidak becus bekerja ini. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari orang ini kecuali cara dia ngomong yang kadang bikin saya dan banyak orang mulutnya terbuka. Mulut menganga karena ada dua alasan, yaitu terbuai atau membuka mulut agar muntahan tetap bisa mengalir deras. Kalau saya sih membuka mulut agar bisa mengalir deras muntahannya. Karena terlalu geli, lihat apa yang menjadi kinerja yang tidak bisa dibanggakan sama sekali itu dan justru malah jadi presiden buruk bagi standar kepemimpinan kota. Kebodohan demi kebodohan dipublikasikan dan dijadikan bahan pertimbangan dari Anies Baswedan dan anggota-anggota gobloknya. Dari mana tiba-tiba muncul ribuan hunian yang ada dibangun di atas hunian vertikal? Kalau DPRD sudah mengetahuinya, pasti mereka akan kasih tahu dan mempublikasikan kepada rakyat. Tapi mendadak out of the blue, orang ini mengklaim bahwa dia sudah membangun ribuan hunian. Pembodohan yang sangat bodoh dilakukan oleh orang paling bodoh di kelompok-kelompok orang bodoh. Kalau mau bodohi rakyat, ya nggak usah sampai begitunya dong. Apalagi sampai sewa orang untuk dibayar puluhan juta sebulan di tim gabungan untuk mempercepat pembangunan. Apakah dia sedang kena karma? Dan dia tidak sadar bahwa dia adalah orang yang bodoh karena sudah menggunakan isu suku, agama, ras, dan antar golongan? Orang ini seperti lubang hitam yang menggerus suara masyarakat dan parpol yang sempat mengendorse Anies Baswedan.
Surya tenggelam. Itulah judul lagu Chrisye. Karena tidak pernah masuk ke logika saya, ada seseorang yang bisa menang karena urusan agamanya sama di Indonesia yang kita cintai ini. Begitulah radikal radikul. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.